Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-86. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, sekali lagi warna merah menyirat di wajah Sawung Sariti. Kalau saja ia belum pernah mendengar tentang Mahesa Jenar yang pernah mendapat gelar Rangga Toh Jaya itu, ingin ia menghancurkan kepalanya saat itu juga. Tetapi terhadap Mahesa Jenar, ia tidak berani berbuat demikian. Namun di dalam hatinya ia berjanji bahwa ia ingin membunuh orang ini dengan tangannya. Ia telah minta Simarodra Tua dan Bugel Kaliki untuk menangkapnya hidup-hidup di samping saudara sepupunya Arya Saloka. Namun demikian, otaknya ternyata masih dapat bekerja dengan baik. Ketika sekali lagi ia memandang ke arah pasukannya, maka mulailah ia membanding-bandingkan dengan pasukan Gedangan. Menurut perhitungannya, Laskar Gedangan mempunyai jumlah orang yang lebih banyak, tetapi ia tidak melihat di antaranya ada orang-orang yang mempunyai nama. Ia tidak melihat orang tua yang disebut Ki Ageng Pandan Alas menurut ciri-ciri yang pernah didengarnya. Meskipun demikian, ia masih mempertimbangkan untuk tidak segera mulai. Ia akan semakin yakin pada kemenangan yang bakal datang apabila ia sudah mendapat suatu kepastian bahwa sepasang uling telah datang di tempat itu pula. Sebab menurut gagasannya, Mahesa Jenar akan dapat mempergunakan Laskar Gedangan untuk melindungi dirinya apabila ia ingin melarikan diri. Dengan semakin lengkapnya pasukan yang dibawanya, berarti kepungannya pun akan menjadi semakin rapat. Dengan demikian, maka berkatalah putra Ki Ageng Lembu Sora itu, "Paman Mahesa Jenar, karena aku bukan termasuk orang-orang yang tidak dapat berpikir longgar, maka aku bermaksud memberi waktu kepada Paman dan Kakang Arya Saloka untuk sekali lagi berpikir. Biarlah orang-orang tetap di tempatnya sampai esok atau lusa." Mahesa Jenar yang menyimpan pengalaman yang luas di dalam perbendaharaan hidupnya dengan cepat dapat menangkap maksud itu. Maka jawabnya, "Sawung Sariti, jangan kau menganggap bahwa hanya pasukan dari Pamingit yang menang mengambil prakarsa dalam arena yang sudah membayang di hadapan kita. Pasukan yang sudah berhadapan akan kehilangan kesabaran untuk menunggu sampai besok atau lusa. Bersiaplah, aku akan mulai." Dada Sawung Sariti terguncang mendengar kata-kata Mahesa Jenar. Meskipun demikian ia tidak menjadi takut, sebab ia yakin kepada orang-orang yang dibawanya. Karena itu segera ia mundur beberapa langkah dengan wajah merah oleh api kemarahan yang menyala-nyala di dalam dadanya. Tetapi saat itu ia pun sadar bahwa Mahesa Jenar adalah bekas seorang prajurit pengawal raja. Karena itu apa yang dikatakan pasti benar-benar akan dilakukan. Maka segera Sawung Sariti mengangkat tangannya, memberi aba-aba untuk segera bersiap. Tetapi dalam pada itu terjadilah hal-hal di luar perhitungan, baik Sawung Sariti maupun Mahesa Jenar. Ketika segenap orang dalam barisan Pamingit itu mulai bergerak untuk menyusun diri, tampaklah seorang dengan enaknya berjalan keluar dari rombongan itu, menuju langsung ke arah Mahesa Jenar, bahkan kemudian disusul oleh seorang lagi. Mereka berjalan seperti orang yang sudah kehilangan kesabaran. Dengan langkah-langkah panjang dan cepat mereka tergesa-gesa mendekati Mahesa Jenar, yang kemudian dengan suara panjang melengking terdengarlah tertawa seorang wanita sambil berkata, "Apakah yang sedang kalian bicarakan?" Sawung Sariti memandangnya dengan wajah penuh pertanyaan. Pada saat ia akan memulai dengan suatu tata gelar, tiba-tiba dua orang dari dalam pasukannya menyusulnya. "Kenapa kau keluar dari barisan?" tanya Sawung Sariti.
Orang itu yang tidak lain adalah Janda Simarodra tertawa semakin nyaring. Jawabnya, "Aku tidak sabar dengan segala macam aturan. Aku biasa bertempur kapan saja aku kehendaki, dan dalam tata gelar ataupun yang aku senangi." Telinga Sawung Sariti menjadi merah. Memang ia sadar sejak semula akan sulitlah mengatur orang-orang dari gerombolan liar itu dalam tata pertempuran yang teratur. Sebab menurut kebiasaan mereka bertempur dengan mengandalkan kekuatan pribadi. Sehingga hampir tidak pernah mereka memikirkan tentang tata gelar yang dianggap dapat menguntungkan pasukannya. Tetapi Sawung Sariti tidak berani mencegahnya, sebab orang-orang itu sangat diperlukan untuk melawan Mahesa Jenar. Karena itu bagaimanapun kecewanya terhadap orang-orang itu, namun perasaan itu disimpannya saja di dalam dadanya. Sawung Sariti menjadi semakin berdebar-debar ketika janda dari Gunung Tidar itu langsung datang kepada Mahesa Jenar dan berkata, "Mahesa Jenar, aku datang untuk memenuhi kata-kataku pada saat kau membunuh suamiku di pedukuhan ini. Aku tidak peduli apakah urusanmu dengan Sawung Sariti, tetapi aku merasa bahwa akulah yang paling berhak untuk membalas dendam." Mahesa Jenar yang sangat muak melihat perempuan itu menjawab dengan keras, "Sekehendakmulah, kalau kau merasa perlu membalas dendam, cobalah untuk memenuhi tuntutan dendammu itu. Aku tidak akan menyingkir." Mendengar jawaban Mahesa Jenar itu, Janda Simarodra sama sekali tidak menjadi marah. Malah dengan tertawa pendek ia menjawab, "Bagus, aku akan segera melakukannya. Tetapi aku kira bahwa aku dapat berbuat sebaliknya, memaafkan kesalahanmu itu." Mahesa Jenar ketika mendengar kata-kata Sawung Sariti dengan nada yang demikian pula ia menjadi tidak senang. Apalagi ketika perkataan-perkataan itu keluar dari mulut Janda Simarodra, terasa seolah-olah darahnya menjadi mendidih. Katanya semakin keras, "Kalau hidupku kemudian hanya karena kebaikan hatimu, Simarodra betina, aku lebih baik membunuh diriku." Suara tertawa harimau betina itu malah menjadi semakin berkepanjangan. Katanya, "Dengan terbunuhnya suamiku, aku merasa kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupku. Karena itu aku pun harus mendapatkan ganti sesuatu dengan yang hilang itu. Kalau kau mampu menggantinya, aku akan melupakan peristiwa yang paling menyedihkan dalam hidupku itu." Sekarang Mahesa Jenar benar-benar tidak dapat mendengar kata-kata itu lagi. Telinganya menjadi seolah-olah terbakar. Karena itu tidak ada alasan untuk mendengarkannya lebih lama ocehan Janda Simarodra itu. Dengan tenangnya Mahesa Jenar melangkah ke samping. Kedua tangannya diangkatnya tinggi-tinggi. Kemudian dengan gerakan lurus tangan itu direntangkannya ke samping. Seterusnya kembali ke atas. Ternyata ia sudah mulai menyiapkan pasukannya dalam gelar yang diperlukan, Supit Urang. Melihat aba-aba itu, Sawung Sariti segera merasa perlu untuk menyiapkan pasukannya pula. Sesuai dengan sifatnya yang sombong, ia sama sekali tidak berusaha untuk menyesuaikan diri dengan gelar Supit Urang yang sudah dipersiapkan oleh Mahesa Jenar. Tetapi karena kepercayaan pada kekuatan yang dibawanya, serta kepercayaan pada diri sendiri, segera Sawung Sariti menyobek panji-panji putihnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi tunggul yang kemudian sudah dilepas sarungnya. Tunggul itu digerakkan beberapa kali melingkar dan kemudian untuk beberapa lama ditegakkan di udara. Ia telah memerintahkan kepada pasukannya untuk bersiap dalam gelar Diradameta. Tetapi agaknya Janda Simarodra tidak peduli pada persiapan-persiapan itu. Sekali lagi ia berkata, "Mahesa Jenar, aku dapat mencegah pertempuran ini. Bahkan kalau perlu aku dapat menghancurkan pasukan Pamingit itu, apabila kau dapat mencarikan ganti suamiku yang telah hilang." Akhirnya Mahesa Jenar menjadi benar-benar muak. Ia ingin segera menyelesaikan pekerjaannya sebelum rombongan Uling datang. Karena itu dijawabnya, "Baiklah Simarodra,
Aku akan berusaha mencari ganti buatmu. Apabila pekerjaanku ini sudah selesai, aku ingin menangkap seekor beruk yang buas untuk mengganti harimau liar yang telah mati itu. Bagaimanapun juga janda Simarodra adalah seorang manusia. Karena itu ia menjadi tersinggung sekali atas jawaban itu. Apalagi ketika orang yang berdiri di belakangnya, yang tidak lain adalah Jaka-Soka, menyambung sambil tersenyum. Senyuman seekor ular yang berbisa tajam. Bagus Mahesa Jenar, usulmu tepat sekali. Kebo Kanigara yang berdiri tidak jauh dari Mahesa Jenar dan yang selama ini acuh tak acuh saja terpaksa tertawa pula. Bahkan kemudian ia menyahut, "Aku kira seekor beruk masih terlalu besar buat perempuan yang mengerikan itu. Bukankah lebih baik seekor lutung saja untuk menggantikan suaminya yang terbunuh itu?" Hati janda Gunung Tidar itu ternyata terbakar oleh api yang dinyalakannya sendiri. Terbawa oleh sifat-sifatnya yang liar itu, maka ia sama sekali tidak pedulikan apakah ia termasuk dalam pasukan Sawung Sariti atau tidak. Langsung ia meloncat maju dan dengan garangnya menyerang Mahesa Jenar dengan kuku-kukunya yang tajam beracun. Untunglah bahwa Mahesa Jenar adalah seorang yang selalu waspada, sehingga dengan mudahnya ia meloncat ke samping menghindari serangan itu. Tetapi janda Simarodra itu pun bukan seorang yang dapat diremehkan. Bertahun-tahun ia hidup dalam dunia kejahatan dan perkelahian. Karena itu ia tidak bermaksud memberi ruang untuk bergerak bagi lawannya. Dalam pada itu salah seorang yang berdiri di belakang Mahesa Jenar, di dalam barisan orang-orang gedangan, terdapatlah seorang yang memiliki dendam sedalam lautan kepada perempuan liar itu. Ketika ia melihat perempuan liar dari Gunung Tidar itu bercakap-cakap dengan Mahesa Jenar, darahnya sudah menggelegak. Namun demikian ia selalu berusaha untuk menahan diri supaya tidak merusakkan rencana Mahesa Jenar serta barisannya. Tetapi kemudian ketika ia melihat harimau betina itu menyerang Mahesa Jenar, agaknya darahnya benar-benar menjadi mendidih. Sehingga seolah-olah di luar kemauannya, tiba-tiba ia pun meloncat berdiri di samping Mahesa Jenar sambil berkata nyaring, "Janda Simarodra yang cantik, sudah lama aku berusaha untuk memperkenalkan diriku. Tetapi sayang bahwa pertemuan kita di pedukuhan ini beberapa waktu yang lalu ternyata terlalu singkat." Janda Simarodra itu terhenti. Dengan pandangan penuh kemarahan, ia mengamati orang yang menyapanya itu, seorang gadis dengan pakaian laki-laki. Kemudian teringatlah ia ketika ia bersama almarhum suaminya bertempur melawan Mahesa Jenar dan muridnya. Tiba-tiba ia telah diserang oleh seorang yang tak dikenalnya. Agaknya orang inilah yang telah menyerangnya itu. Bahkan yang kemudian oleh ayahnya, gadis itu berhasil ditangkapnya. Dan orang itu sekarang muncul lagi di hadapannya. Kemarahan janda Simarodra semakin menyala. Dengan suara yang tajam melengking ia berteriak, "Hai gadis manis, siapakah sebenarnya kau? Sebenarnya lebih baik bagimu untuk tinggal di rumah menghias diri daripada mengganggu aku di arena ini. Meskipun menilik pakaianmu agaknya kau lebih senang disebut sebagai seorang laki-laki daripada seorang perempuan." Orang itu yang tak lain adalah anak tiri janda Simarodra sendiri menjawab, "Tak apalah kalau kau tak mengenal aku. Namaku adalah Rara Wilis dari Gunung Kidul, anak perempuan dari Ki Panutan yang kemudian pergi meninggalkan kampung halamannya karena perempuan cantik yang perkasa." "Wilis!" teriak janda Simarodra. Ia memang pernah mendengar nama Rara Wilis. Bahkan gadis itu pernah ditangkap oleh ayahnya. Namun baru sekarang ia teringat bahwa orang yang bernama Rara Wilis itu pernah dikenalnya pada masa kanak-kanaknya. Pada saat ia sedang memikat almarhum suaminya, ia memang sering melihat seorang gadis kecil yang bernama Rara Wilis. Karena itu, kemudian janda Simarodra berkata sambil tertawa, "Wilis, ya, Wilis.
Alangkah pelupanya aku ini. Ketika aku mendengar namamu beberapa saat yang lalu, aku sama sekali lupa bahwa kau adalah anakku sendiri. Nah, sekarang aku telah tahu benar bahwa kau adalah anakku. Apakah maksudmu sekarang? Dengan nada yang tak kalah lantangnya Willis menjawab, "Ah, agaknya kau ingat juga apa yang pernah kau lakukan atas ayah beberapa tahun yang lewat. Ketahuilah bahwa karena itu, keluargaku menjadi terpecah-pecah." Geram perempuan itu. "Itu bukan hanya salahku. Kau kira kalau ayahmu bukan seorang laki-laki yang rakus, memangnya aku dapat memaksanya pergi?" Willis mengerutkan keningnya, kemudian jawabnya, "Kau benar, namun kejadian itu bukanlah suatu kebetulan. Kaulah sebabnya, dan keluargakulah yang harus menanggung akibatnya." Tiba-tiba perempuan itu tertawa lebih keras. Katanya, "Sebenarnya kalau kau menuntut ayahmu itu, tuntutlah kepada laki-laki di sampingmu itu. Dialah yang telah membunuhnya." Mendengar seruan itu, dada Mahesa Jenar berdesir. Memang pada saat Simarodra terbunuh, Rara Willis menjadi sangat marah kepadanya. Bahkan masih terasa betapa ujung pedang gadis itu melukai dadanya. Sekarang, peristiwa itu diingatkan lagi. Tetapi ternyata jawaban Rara Willis melegakan Mahesa Jenar. "Aku sudah tahu, Janda Simarodra, bahwa laki-laki di sampingku inilah yang telah membunuh ayahku. Tetapi hal itu bagiku adalah jalan yang sebaik-baiknya daripada setiap hari ayahku selalu menimbun dosa." Terdengar harimau betina itu menggeram marah. Usahanya untuk mengadu kedua orang itu tak berhasil. Karena itu ia berteriak, "Baik, lalu apa maumu?" "Menurut pikiranku," jawab Rara Willis, "aku pun akan membuat jasa kepadamu, seperti apa yang telah terjadi pada ayahku. Kau ibuku, harus juga aku cegah untuk tidak membuat dosa setiap hari, agar kau tidak usah berhenti terlalu lama di dalam api pencucian kelak." Perempuan liar itu sudah menjadi pening mendengar kata-kata Rara Willis. Karena itu ia tidak menjawab lagi. Dengan garangnya ia berteriak sambil meloncat menyerbu. Untunglah bahwa Rara Willis pun telah bersiaga. Dengan lincahnya ia meloncat menghindar. Bahkan dengan kakinya ia menyerang lambung harimau betina itu. Namun Janda Simarodra pun memiliki pengalaman yang luas, sehingga dengan siku tangannya ia menutup lambungnya. Melihat lawannya melindungi diri, Rara Willis menarik kakinya, namun kemudian tangannya yang dengan cepat menyambar tengkuk. Sekali lagi harimau betina itu meloncat mundur, namun kemudian ia tidak mau diserang lagi. Dengan garangnya kemudian mengembanglah jari-jari Janda Simarodra yang berkuku panjang. Dengan logam beracun di ujung-ujungnya, sesaat kemudian terjadilah pertempuran sengit. Pertempuran yang dilambari oleh tuntutan dendam yang telah lama tersimpan di dalam dada, dan sekaligus merupakan suatu usaha untuk melenyapkan benih-benih kejahatan yang dapat tumbuh di kemudian hari. Rara Willis maupun Janda Simarodra memiliki kelincahan yang mengagumkan. Janda Simarodra bertempur dengan ilmu yang diwarisi dari ayahnya, yang memiliki unsur-unsur kegarakan yang mengerikan dengan gerak-gerak harimau lapar. Sedangkan Rara Willis adalah cucu sekaligus murid Ki Ageng Pandan Alas, seorang sakti yang bertahun-tahun menekuni ilmunya sehingga sukar untuk mendapat bandingan. Karena itu pertempuran yang terjadi adalah merupakan pertempuran antara ilmu jahat melawan ilmu yang dengan gigih berusaha menumpasnya. Dalam keadaan yang demikian, untuk beberapa saat semua mata terpaku pada pertempuran itu. Mahesa Jenar dan Kebu Kanigara yang mempunyai wawasan yang dalam segera melihat keadaan Rara Willis sama sekali tidak mengkhawatirkan. Karena itu mereka tidak perlu tergesa-gesa mengambil tindakan terhadap perempuan liar itu.
Apalagi di hadapan mereka masih terdapat orang-orang yang cukup berbahaya. Jaka Soka yang berdiri dekat titik perkelahian agaknya sangat tertarik melihatnya. Dengan tersenyum aneh ia bahkan dengan enaknya duduk menonton. Meskipun demikian, ia menjadi keheran-heranan juga melihat gadis cantik yang pernah ditemuinya di hutan Tambak Baya itu mampu bertempur dengan giginya melawan janda Simarodra. Sedangkan Sawung Sariti menjadi berdebar-debar melihat seseorang muncul dari dalam barisan, seseorang gadis lagi, dan orang itu dapat mengimbangi janda Simarodra dari Gunung Tidar. Namun meskipun demikian ia tidak bercemas hati, sebab masih ada orang yang jauh lebih sakti dari janda itu dalam barisannya. Yang kemudian dilakukan oleh Sawung Sariti adalah memberi tanda kepada pasukannya untuk mengadakan persiapan terakhir. Ia sudah tidak melihat kemungkinan lain kecuali bertempur saat itu juga, sekaligus untuk mencurahkan dendam kepada orang-orang Gedangan karena gagalnya menjadikan Gedangan sebagai kuburan untuk orang-orang yang telah akan disingkirkannya. Demikian ketika Sawung Sariti sekali lagi melambaikan tangannya, bergeraklah seluruh pasukan Pamingit dalam gelarnya yang dahsyat, Diradameta. Pasukan itu seolah-olah merupakan suatu bentuk seekor gajah yang maha besar, yang sedang berjalan dengan tangguhnya menyerang lawan. Di ujung gading pasukan Pamingit berdirilah dua orang yang sangat ditakuti, yaitu Simarodra tua dari Lodaya, yang merasa perlu membalas dendam atas kematian menantu, sekaligus untuk melenyapkan salah seorang saingan utama dalam perebutan keris-keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sedang di ujung yang lain, sahabat harimau Lodaya, yaitu Bugel Kaliki. Bugel Kaliki ikut serta dalam pertempuran itu atas permintaan sahabatnya. Namun sebenarnya ia pun sedang mengadakan penyelidikan kemana keris-keris sakti dari istana Demak itu berada. Bugel Kaliki sadar bahwa pertempuran-pertempuran yang berjalan ini hanyalah merupakan permulaan dari pertempuran-pertempuran dan perkelahian-perkelahian yang akan terjadi kelak apabila sudah ada gambaran di mana kedua keris itu tersimpan. Bahkan ia pun sadar seperti Simarodra juga bahwa mereka masing-masing harus berusaha melenyapkan saingannya satu demi satu. Kalau sekarang mereka sedang berusaha untuk menyingkirkan Mahesa Jenar dan kawan-kawannya yang mungkin terdapat pula Pandan Alas, maka esok mereka harus menyingkirkan kawan-kawan mereka yang sekarang sedang bertempur bersama-sama dan saling membantu. Dalam pada itu ketika Mahesa Jenar melihat pasukan gabungan dari Pamingit dan Gunung Tidar mulai bergerak, segera ia mengangkat tangannya pula dan segera bergerak pula seluruh laskar Gedangan dalam gelarnya Supit Urang untuk menghadapi gelar gajah yang datang menyerangnya. Barisan dalam bentuk udang raksasa dengan sapit-sapitnya yang garang itu pun telah bergerak maju. Dalam pada itu sekali lagi Sawung Sariti melihat keliling untuk mengetahui keadaan-keadaan medan keseluruhan. Dari Lampung sebelah kiri dilihatnya pasukan itu dipimpin oleh Wanamerta, sedang dari Lampung kanan dilihatnya pasukan itu dipimpin oleh seorang anak muda sebaya dengan dirinya. Melihat anak muda itu, hati Sawung Sariti berdesir, itulah Arya Saloka. Karena itu cepat Sawung Sariti meloncat mundur dan berbisik kepada Galunggung. Galunggung, peganglah pimpinan, berikan apa-apa atas namaku, bawalah tunggul ini, aku akan menyelesaikan urusanku dengan Kakang Arya Saloka. Galunggung segera tahu maksud Sawung Sariti, segera ia menerima tunggul itu, meskipun demikian ia berpesan kepada Sawung Sariti, "Anak mas, hati-hatilah, anak itu bukan anak yang dapat diabaikan." Sawung Sariti tersenyum, lalu jawabnya, "Jangan takut, beberapa bulan yang lalu aku memang belum dapat mengalahkannya, tetapi sekarang keadaan telah jauh berubah. Percayalah bahwa aku akan dapat membawa kepalanya pulang sebagai oleh-oleh buat ayah Lembu Sora."
Galunggung pun tersenyum. Ia percaya kepada anak muda itu. Sesaat kemudian kedua pasukan itu menjadi semakin dekat. Mahesa Jenar yang masih berada di samping Kebu Kanigara segera menyiapkan diri masing-masing. Mereka telah melihat Simar Rodra tua dan Bugel Kaliki. Karena itu mereka segera menempatkan diri untuk melawan mereka. Dalam pada itu janda Simar Rodra dan Rara Wilis masih saja bertempur dengan sengitnya. Mereka seolah-olah tidak peduli bahwa pasukan-pasukan itu sebentar lagi akan berbenturan dan akan segera terjadi pertempuran yang dahsyat. Saat itu mereka sedang tenggelam dalam perkelahian yang seolah terpisah dari pertempuran yang bakal datang. Kedua pasukan itu menjadi semakin dekat dan semakin dekat. Setiap wajah yang berbeda dalam barisan menjadi semakin tegang pula. Tangan-tangan mereka yang memegang senjata masing-masing telah menjadi bergetar dan basah oleh keringat. Janda Simar Rodra yang mempunyai pengalaman lebih banyak ternyata tidak mau bertempur di daerah lawan. Perlahan-lahan ia menggeser titik bertempur sejalan dengan langkah Laskar Gedangan mendekati pasukan-pasukan dari Pamingit. Jaka Soka yang sangat tertarik pada pertempuran itu terpaksa ikut bergeser. Meskipun tampaknya acuh tak acuh saja, namun sebenarnya otaknya yang licin itu sedang bekerja keras mencari jalan yang semudah-mudahnya. Bagaimanakah sebaiknya untuk menangkap Rara Wilis tanpa kesulitan? Meskipun untuk memiliki gadis itu sekarang ia terpaksa mempertimbangkan bahwa ia mungkin akan mendapat perlawanan yang berat. Tidak sebagaimana pernah terjadi pada saat gadis itu sama sekali belum memiliki ilmu bela diri. Pada saat itu matahari telah menanjak di atas bukit-bukit yang hijau di arah timur. Sinarnya yang hangat menghampur di atas batu-batu karang yang kemerah-merahan, serta dedaunan yang hijau segar oleh titik-titik embun yang belum lenyap seluruhnya. Angin pegunungan yang sejuk terasa mengusap wajah-wajah yang tegang. Namun hampir tak seorang pun yang dapat menikmatinya, sebab hati mereka telah terampas oleh ujung-ujung senjata yang berkilat-kilat karena sinar matahari. Dalam pada itu tidak jauh di belakang pasukan Gedangan, pedukuhan Gedangan menjadi amat sepi seolah-olah pada saat matahari sudah sedemikian tingginya, masih saja lelap dalam tidurnya. Rumah-rumah bambu yang tegak seakan menjadi tak berpenghuni, sedangkan anak-anak kecil erat berpegang ujung-ujung baju ibunya yang menahan debar jantung melepas suami pergi berperang. Tetapi ketika terasa mata mereka hangat oleh titik-titik air yang tak tertahankan lagi, diulanginya kata-kata yang pernah didengar dari lurah mereka, bahwa tugas yang paling mulia bagi seorang laki-laki adalah berjuang untuk tanah kelahiran. Dan sekarang suami mereka sedang menjalani tugas mulia, sebab ada orang lain yang akan mengganggu ketentraman kampung halaman mereka, seperti yang pernah terjadi beberapa saat sebelumnya. Jarak antara kedua pasukan itu menjadi semakin dekat, sehingga akhirnya seperti dua jalur air bah sedang berbenturan. Meledaklah pertempuran yang dahsyat itu. Pasukan Pamingit yang dibantu oleh Laskar dari Gunung Tidar mempunyai pengalaman yang lebih banyak dibandingkan Laskar Gedangan. Namun pada saat itu Laskar Gedangan dibekali oleh suatu tekad untuk menyelamatkan pedukuhan mereka dari penindasan dalam segala bentuk. Apalagi dalam waktu terakhir, mereka telah menerima gemblengan yang berat dari seorang yang dapat dibanggakan, yaitu Mahesa Jenar, dibantu Kebu Kanigara, Wana Merta, dan Arya Saloka. Demikianlah dering senjata di sela-sela gemerincing pedang beradu perisai terdengar di antara pekik sorak dari kedua belah pihak seperti membelah langit. Kilatan-kilatan ujung-ujung pedang memantulkan cahaya matahari seperti sinar-sinar yang menyembur-nyembur. Dalam pertempuran itu Kebu Kanigara menempatkan dirinya untuk melawan Bugel Kaliki, sedangkan Mahesa Jenar bertempur mati-matian melawan Simar Rodra yang bernafsu untuk menuntut balas atas kematian menantunya. Sedangkan di antara pasukan yang bertempur itu, janda Simar Rodra dan Rara Wilis masih saja berkelahi, seolah-olah tidak terpengaruh oleh pertempuran yang menyala-nyala di sekitarnya.
Pada saat hiruk pikuk itulah Jakasoka ingin mendapatkan keuntungan. Ia sudah tidak berpikir lagi untuk ikut serta memusnahkan orang-orang gedangan yang pernah mengecewakan hati Sawung Sariti atau Mahesa Jenar. Ia berharap Bugel Kaliki dan Simarudra dapat menyelesaikan pekerjaan itu. Dengan demikian, ia pun akan kehilangan seorang saingan yang dalam memperebutkan Nogososro dan Sabuk Inten. Lebih daripada itu, ia pun akan kehilangan seorang saingan pula dalam perebutan gadis yang bagaimanapun tak dapat dilupakan. Sebab ia tahu bahwa agaknya Mahesa Jenar pun bukan tanpa pamrih untuk selalu melindunginya. Sekarang Mahesa Jenar sedang sibuk bertempur melawan Simarudra tua. Ia mengharap bahwa Mahesa Jenar tidak akan dapat keluar dari pertempuran itu lengkap dengan nyawanya. Maka ketika semua orang yang berada dalam lingkaran pertempuran itu sedang sibuk menyabung nyawa, tiba-tiba Jakasoka meloncat menerjang ke arah Rarawilis yang sedang sibuk melayani janda Simarudra. Dengan demikian ia menjadi tidak memperhatikan kedatangan bahaya yang baginya lebih dahsyat daripada mati. Tetapi kemudian Jakasoka dikejutkan oleh suatu serangan yang tak diduganya pada saat ia menyergap Rarawilis. Apalagi ketika ia sudah sempat mengamati orang yang menyerangnya itu. Ia tidak lebih dari seorang gadis tanggung yang dengan lincahnya menyambar-nyambar seperti seekor sikatan menangkap belalang. Gadis itu tidak lain adalah Widuri yang dengan diam-diam ikut serta dalam barisan orang-orang gedangan. Melihat gadis tanggung itu mengganggunya, Jakasoka menjadi marah bukan buatan. Sekali ini ia tidak mau gagal lagi. Karena itu segera ia mengerahkan tenaganya untuk dengan cepat membinasakan anak yang telah berbuat lancang itu. Tetapi sekali lagi ia menjadi heran. Kalau semula ia kagum akan kegesitan Rarawilis, sekarang ia terpaksa mengagumi gadis tanggung yang dapat bertempur dengan tangkasnya. Bahkan serangan-serangannya kadang-kadang terasa sangat berbahaya. Kekaguman itulah kemudian yang menambah kemarahan Jakasoka terhadap anak kecil yang baru dapat berjalan beberapa langkah. Ular laut dari Nusa Kambangan itu tidak dapat mengatasinya. Dengan demikian Jakasoka bertempur mati-matian mendesak lawannya. Dalam pada itu bagaimanapun cakapnya Widuri membawa dirinya, namun ia telah melawan seorang yang mempunyai nama menakutkan dalam kalangan bajak laut. Jakasoka yang tampan itu adalah ular yang berbisa sangat tajam. Karena itu segera terasa bahwa ia masih belum sampai pada tingkatan yang cukup untuk melawannya. Meskipun demikian, Endang Widuri adalah seorang gadis yang berjiwa besar, sebagaimana tersimpan dalam saluran darah Handayaningrat. Karena itu ia sama sekali tidak mengeluh atau menyesal. Bahkan segera ia pun mengerahkan segala ilmu yang pernah dipelajarinya untuk mempertahankan diri. Untunglah bahwa dari sela-sela gemerlapnya pedang, Kepu Kanigara dapat melihat bayangan gadisnya yang meloncat-loncat dengan lincahnya. Namun bayangan itu telah membuat debar jantung Kepu Kanigara lebih cepat. Pada saat itu ia sedang bertempur melawan hantu bongkok dari lembah Gunung Cerme yang terkenal bertangan panas. Telapak tangannya seolah-olah menyimpan tenaga api yang tidak terkira, sehingga dalam setiap pertempuran, bila seseorang kena rabanya, segera akan menjadi hangus kulitnya pada tempat sentuhan itu. Tetapi Kepu Kanigara bukan pula manusia biasa. Ia adalah seorang sakti yang memendam diri. Meskipun namanya tidak terkenal, namun sebenarnya ia telah memiliki ilmu yang dapat disejajarkan, bahkan melampaui orang-orang yang ditakuti seperti Ki Ageng Pandan Alas, Ki Ageng Soradibayana, dan sebagainya. Karena itulah, maka untuk melawan si bongkok itu, Kepu Kanigara tidak usah berkecil hati. Kepu Kanigara tiba-tiba mempunyai pekerjaan lain selain melawan si bongkok. Bagaimanapun ia melihat bahwa Widuri tidak dapat mengimbangi keganasan Jakasoka, sehingga dengan demikian terpaksa ia menggiring lawannya mendekati pertempuran anaknya. Bahkan untuk membesarkan hati gadis itu, ia berteriak,
Widuri, kenapa kau ikut serta? Widuri mendengar suara ayahnya, tiba-tiba hatinya menjadi bertambah besar, sehingga dengan demikian tenaganya pun terpengaruh, apalagi ketika ayahnya berteriak lagi. "Bertahanlah, aku datang." Widuri tertawa pendek, lalu jawabnya, "Orang ini hebat juga, ayah." Kepu Kanigara tidak menjawab. Ia terpaksa bertempur dengan sebagian perhatian terikat kepada anaknya. Bahkan sesekali ia terpaksa melontarkan diri untuk memberinya pertolongan. Kalau saja ia tidak berbuat demikian, maka ia perlahan-lahan namun pasti akan segera dapat mendesak lawannya. Tetapi karena ia terpaksa membagi tenaganya, maka Bugel Kaliki masih dengan segarnya dapat bertempur melawan orang yang sama sekali belum dikenalnya itu. Tetapi ternyata sangat mengejutkannya. Ia merasa bahwa di dunia ini hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengimbangi kesaktiannya. Namun tiba-tiba muncullah orang ini. Apalagi orang ini dapat melawannya dengan membagi tenaga. Karena itu ia menjadi marah. Bugel Kaliki yang terkenal bertenaga api itu segera berusaha sekuat tenaga untuk dapat memenangkan pertempuran. Namun bagaimanapun, kemudian ia terpaksa mengakui kedahsyatan tenaga Kepu Kanigara. Sehingga dengan demikian, Bugel Kaliki harus lebih berhati-hati lagi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.